saya ngarit rumput cet cet pas cek kayak ada yang nancep ya, Iya. pas ditarik kepala manusia anjing. Halo, udah kenal semuanya, selamat datang di channel gue Fikri TV dan sama gue Fikri. Oke, ketemu lagi bareng gue dari si Hororia, di mana gue membahas horor, di mana gue membahas hal horor dan eksplorasi horor. Dan dari si Hororia kali ini gue bakalan membahas kembali lagi horror experience. Dan di sini gue sudah bersama siapa? Nggak nama lu? Alfat. Alfamart, belanja hemat harga pas. Apa bang? Tidak jelas. Ya, di sini ada Fajar. Ya. Jadi kita berdua, gue bakalan jadi kita berdua bakalan cerita mengenai pengalaman horor kita gitu cuy, terutama khususnya untuk Fajar gitu cuy, soalnya dari kemarin gue sempat juga ngobrol juga sedikit sama Fajar. Emang gimana ya, ada hal-hal atau cerita horor yang menurut gue menarik dan cukup epic lah untuk diangkat gitu cuy, dari ceritanya Fajar nih cuy. Mungkin nih sekarang ya Fajar yang cerita ke kalian semua nih cuy, biar lebih biar lebih tahu lah gimana cerita horornya, kayak gimana pengalaman horor seorang Fajar gitu. Gimana cerita lu punya ingat cerita horor yang paling epic menurut lu gitu, yang paling bener ngeri lah gitu, ngeri banget. Kalau ngeri ya jarang, cuma banyak. Ngeri jarang tapi Banyak. Oke. Dari yang ngeri banyak itu, yang paling serem yang mana? Enggak, semua serem bangsat. Enggak ada yang enggak serem anjing. Iya pasti anjing. Maksudnya kan adalah pasti satu dari misalkan katakan 10 lah, pasti adalah satu di antara 10 itu ada yang paling berkesan gitu. Maksudnya paling kena gitu. Ya ada. Yang mana tuh? Coba lu cerita aja di sini. Ini soal pas lagi gua telepon ya. Oke. Ya. Kan gua lagi telepon bertiga sama teman gua. Dan di situ pas gua telepon tuh teman gua bilang kayak jangan ketawa gitu. Itu lokasi di mana lokasi? Lokasi di sini. Ini juga. Iya. Mantap anjing. Jadi Ya kalau ada penampakan di sini ya mohon maaf lah. emang katanya di sini tuh emang ada katanya di Iya. di ruangan ini cuy. Tuh, dingin kan? Wajar anjing, angin langsung sini gue. Iya. Ya. Terus Ya, pas gitu tuh gue lagi telepon bertiga tuh, lagi tanya tugas kan dari dosen. Pas gue lagi teleponan, kan gue telepon tuh bertiga, gue Amin sama Brili. Ya, di situ gue sama Amin tuh diem. Terus Brili bilang kayak nggak usah ketawa gitu. Berdua bingung kan? Oh itu chat multi telepon. Multi telepon. Oh ya, terus. Ya, berdua bingung, terus katanya nggak ada yang ketawa. Nah di situ gua kayak deg-degser gitu lah, lagi sendiri anjing. Jam berapa tuh? Jam tengah 12 malam anjing. Terus. Ya di situ ya gua deg-degser, gua kaget kan, gua pindah nih ke kiri, gua duduk lagi, gua tanya lagi gitu. Terus dia bilang gak usah ketawa gitu. Gua bingung lagi tuh di situ tuh, gak ada yang ketawa bangsat. Ya udah, gua langsung pindah di sini. Itu ngomong ke lu. Iya dia bilang, terus gua WhatsApp kan anak dua itu tuh. Dia bilang katanya di tempat gua Ada yang tuh ketawa. ada yang ketawa. Anjing. Dan katanya itu rame banget bangsat. Kayak lagi kumpulan padahal tuh sepi, gak ada orang. Jadi setengah 12 karena udah semua tidur tuh. Terus Iya. di atas kan. Iya, Dan ada ketawa cewek anjing. bukan cewek doang bangsat. Rame-rame berarti. Rame-rame. Kayak gitu. Ya nggak tahu, ada yang cerita, ada yang ketawa. Cuma yang ketawanya itu jelas. Dia tuh kayak ibaratnya gua teleponan tuh, itu tuh deket mic gua gitu, deket mic HP gua. Ini tuh paling bangsat. Tapi apa mungkin juga tetangga kali yang lagi kumpul-kumpul atau mungkin Nggak ada cok. Yang dibilang itu sepi, nggak ada orang. Emang udah malam banget emang. ini emang kondisi tetangga pun nggak rame lah gitu. Nggak rame, emang dari depan juga gelap gitu. Nggak ada yang nongkrong. Ada yang nongkrong dan tahu ada yang ketawa anjing. Anjing itu yang paling bangsat sih. Ganggu. Lu bayangin lu lagi teleponan tahu jangan pernah ketawa.
Pas lu lihat ke sekitar kosong tuh, sepi anjing, gak ada siapa-siapa bangsat. nggak ada siapa-siapa. Wah anjing sih menurut gua. Itu cukup ganggu sih ya, ganggu banget sih itu cerita. Bukan ganggu banget anjing. Mending kayak gue lihat sendiri aja gitu daripada harus diganggu sama omongan doang gitu. Soalnya gimana ya, kayak rasanya tuh beda gitu ya cuy ya, pasti harus beda. Rasanya beda. Tuh di jantung aja udah kayak drum ramalan anjing. Udah berdetak cepat. Bangsat. Terus apa lagi nih? Cerita horor yang Masih di sini ya? Masih sini. Ya. Gua pulang jam 12 malam nih. Gua buka garasi. Gelap kan di garasi kan. Gua buka pintu, terus ada yang ngomong. Dia tuh cuma ngomong satu kata, cuma gua lupa. Apa? Ya gua nggak ingat. Dia ngomong Jawa sih. Dia ngomong satu kata. Gua nggak ingat apa omongannya. Terus diulangin lagi omongan yang sama. Itu sampai 3 kali Di tempat ini. di tempat ini. Suaranya cowok apa cewek? Suaranya cowok. Itu di bawah tangga persis. Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Itu suaranya kecil apa kencang suaranya? Suaranya kecil. Kecil. Ah, ini nih cuy. Kata mitosnya, kalau lu dengar suara yang aneh-aneh, kalau kecil itu berarti lagi di dekat lu anjing. Ya emang di dekat gua bangsat. Iya. Kalau lu suaranya gede itu berarti jauh. Kebalikannya lah gitu, kebalikannya. Dan memang kalau jujur ini sebenarnya gua agak ada di tempat jemuran. Karena di sini katanya di jemuran ini tuh emang ada sesuatu di sini. Yang lo tahu di sini ada apa? Kalau teman gua tuh ada cewek tua. Cuma gua pernah lihat kayak gitu nggak jelas sih, nggak kelihatan mukanya. Temen gua pas lagi di foto itu kelihatannya jelas gitu. Cuma langsung dihapus fotonya. Oh jadi teman lo foto di sini? Hmm. Di sekitar sini berarti? Yoi. Oh ini udah mulai ya rasa merinding. Tapi bener, tapi bener. Soalnya di rumah gua juga balkon kayak tempat jemuran itu emang ngeri. Soalnya gue juga ada cerita. Soalnya di balkon gue juga emang ngeri cuy. Ditambah juga emang di balkon gue gak ada lampu cuy. Sama gak ada lampu. Ya. Ada kayak gini. Nah di tepat di belakang rumah gue tuh rumah kosong cuy. Jadi ceritanya gue jam 3 pagi nih. Gue kan itu gue masih kuliah nih. Gue kan masih nugas ya. Gue masih nugas. Gue gadang lah. Gue gadang kan di kamar gitu. Nah habis itu gue pengen ini kan. Ya gue butuh angin. Gue butuh sedikit angin lah gitu biar agak seger lah gitu badan kan gitu. Akhirnya gue keluar ke balkon kita jemuran lah gitu. Gue ngerokok sambil ngopi kan. Gue ngerokok sambil HP-an lah gitu. Sambil HP-an sambil ngerokok. Di awal-awal emang gak ada yang aneh-aneh, masih santai. Tapi dingin banget. Emang ya dini hari lah gitu. Dingin banget emang hawanya kan. Iya. Pas gue habis ngerokok, gue mati kan rokoknya set. Gue mati di tanah. Pas gua lempar, gua lempar Bangsat. Terus gua lempar ke arah rumah kosong itu cuy. Pas gua lempar, pas gua balik ke belakang, itu puntung balik lagi anjing. itu paling kayak tai anjing. Tai bangsat. Gua anjing. Gua juga ada lagi sih emang. Goblok sih anjing. Parah sih cuy. Lu bayangin lu puntung rokok lu udah buah tapi itu puntung rokok balik lagi anjing ke tempat yang tadi. Ke tempat tadi gua ngerokok gitu. Buang balik lagi anjing. Udah emang anjing emang. Dan memang katanya di balkon gua dan di rumah itu tuh memang katanya ada sih cuy. Dan katanya yang kan di tempat jemuran gua tuh ada semacam gentong gitulah, kayak gentong air gitulah cuy. Nah katanya si makhluknya itu diam di gentong itu, di atas gentong itu. Kalau nggak salah sosoknya namanya si pocong itu. Katanya ada pocong di gentong balkon rumah gua gitu cuy. Terus gimana tadi apa katanya? gua pernah nih ke rumah teman gua nih. Itu jam 10 malam. Gua baru belok kiri. Di situ kan ada pohon gede. Jadi di rumah teman gua tuh depannya pohon rambutan Gede. Iya, cuma bercabang. Baru gua datang belok kiri, di atas tuh ada cewek lagi duduk. Bangsat gak? Gua langsung putar tuh. Udah jadi gua ke situ. Sumpah. Tuh emang anjing sih. Cewek duduk di pohon, pakaiannya putih apa Putih. apa merah? Oh putih. Oh putih berarti masih mending sih. Kotor. Putih kotor tapi lu data jelas banget, jelas. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Anjing. Bangsat itu. Itu di halaman rumahnya. Di atas yang kayak bercabangnya itu.
Jadi ini rumah, di sini rumah, dan di situ pohon. Oh, jadi pohon di tengah-tengah gitu. Enggak, di depan rumahnya. Apa Cuma tuh rumahnya? model pohonnya itu bercabang gitu. Iya. Bercabangnya tuh kayak nutup jalan gitu. Pas lu mau melos itu ternyata Lalu belok kiri, di situ ada cewek lagi duduk. Maksud gak? Gua langsung putar lagi, nggak jadi. anjing. Anjing. Emang. Anjing sih emang. Wah, anjing. Banyak sih sebenarnya. Terus akhirnya lu chat enggak ke teman lu? Gua nggak jadi datang ke sana gitu. Ya gue bilang Lu nggak jadi besoknya. apa katanya? Ya kayak gitu doang sih. Dia cuma ketawa-ketawa sih. Cuma di situ emang horor. Jadi tuh di rumah itu kan kos-kosan. Di depan persis itu kayak kamar, 2 jendela. Jendela satu itu bisa ditutup, dan jendela satunya lagi kalau ditutup besok paginya buka terus. Setiap Sumpah? hari. Sumpah. Selalu buka sendiri. Buka sendiri. Anjing. Emang bangsat itu. Wah, goblok sih anjing. Itu pintu selalu ditutup, selalu buka lagi. Jendelanya itu. Jendelanya. Iya, walaupun bukaknya kecil tapi bukak loh. Jadi kita kunci dari dalam, tetap buka paginya. Ya itu mungkin dibuka sama yang punya kali. Ya kali subuh-subuh dia udah buka gitu. Nggak mungkin kan rumahnya itu tempat kamarnya itu kosong. Oh, kosong. Kosong. Anjing, kosong. Aduh. Masak emang tapi itu nyata asli. Oh, itu kamar kosannya kosong. Iya kosong. Jadi itu dulu tuh bekas kamar teman gua sebelum dia pindah ke Jakarta. Tapi emang dari teman gua pas lagi tidur di situ jendelanya emang buka terus, gak pernah nutup. Jadi ketika kita nutup tiba-tiba buka lagi di pagi hari. Setiap pagi pasti buka. Tanpa kita buka sendiri. Itu padahal udah kita kunci. Iya. Ada slot kan tapi Ada. udah di slot. Udah. Anjing. Dan bukan penghuni baru sih. Tai Penghuni sih. situ juga emang iya. Dan nijar anjing. Anjing gua juga mulai bangsat. Waduh anjing. Kalau di sini mah emang ada anjing. Cuma nggak apa-apa lah. Soalnya jujurnya nih ini depan pohon gede nih, depan pohon gede, situ pohon gede anjing. Dan di sini emang sepi ya karena perumahan ya. Jadi ini juga gua syuting gua jam berapa nih? Ini gua syuting jam 11 nih. Tuh, 11 cuy. 11 malam di sini. Sumpah. Kalau soal gini, sebelum juga gua waktu itu sempat ini juga cerita sama Fajar. Di sini juga berdua. Dan emang waktu itu gua lagi nggak record video kayak gini, cuma itu gua cerita dari jam 9 malam sampai jam 2 pagi. Boleh bayangin itu kadang emang bulan lagi cerah banget ya, itu bulan purnama. Itu rasa euforianya anjing kerasa Beda banget gitu ya. Wah, chemistry-nya itu beda anjing. Tapi ada satu hal lagi nih, cerita yang paling epic waktu itu sempat dia ceritain ke gua yang soal pesantren lu nih. Oh, Ini wah itu paling epic anjing, tapi ngeri banget anjing bangsat. itu emang bangsat sih. Tapi emang pesantren gua itu terkenal horor karena itu pesantren tuh di gunung. Di gunung. Dan berapa meter dari situ tuh ada kuburan. Dari pesantren lu tuh. Iya, jadi ibaratnya kita tuh di ibaratnya kita kacak itu 5 rumah lah. 5 rumah itu kuburan Lokal. kuburan desa. Indonesia. Nah, coba ceritain hal horor yang pernah lo alamin di pesantren itu. Yang pernah dulu. Dulu tuh zaman gua setahun mondok kan tiba-tiba ada panggilan alam gitulah. Itu jam 12 malam. Malam. Oke. Gua cuma bawa lilin segini doang. Segini nih. Segini cuy. Iya. Kecil banget cuy. Anjing. Iya. Ya gua di situ kan di kamar mandi. Kamar mandi itu emang kalau dipasang lampu tuh setiap hari pasti mati. Korslet terus gitu, nggak pernah hidup. Korslet. Langsung korslet. Anjing. Walaupun itu lampunya baru. Walaupun lampunya baru. Anjing. Tuh. Ya. Jadi kan di pesantren tuh modelnya itu kamar mandinya tuh panjang. Jadi 2 kamar mandi depan, kita ke kanan, masuk sedikit, di situ ada kamar mandi lagi yang baknya panjang. Di situ ada WC 2 lagi. Dan gua di WC yang panjang yang kita masuk. Jadi biasanya kayak bilik-bilik itu ya? Ya WC-nya kayak bilik-bilik ya. Oh, bilik-bilik. Terus Ya, jam 12 malam gua kebangun itu panggilan alam, Cok. Terus Gua bawa lilin segini, ya udah. Gua langsung aja lah, capcus lah ya. Ya, Emang udah panggilan kan. Di situ lilin tuh mati.
Mati karena dikit lagi kan? Iya, Ya, karena dikit ya. doang mati. Terus gue bilang kan di situ ada orang. Gue bilang minta gayung, dikasih gayung tuh. Besok paginya pas gue bangun, gue tanyain tuh yang ngasih gayung, nggak ada yang tahu. Itu emang bangsat sih. Dan gue tanya ke ibu nyainya itu, katanya di situ ada kunti. Anjing. Jadi ya, Anjing. jadi lu bayangin lu semalam lu beol, lu minta gayung. Yang sebenarnya yang anjing sih. Jadi pas lu minta gayung dan yang ngasih itu sebenarnya bukan manusia tapi kunti, anjing, kuntilanak, goblok anjing. Bangsat itu Wah, emang. tai sih anjing. Tapi lu tahu kan, maksudnya lu merasa di sebelah tuh ada orang gitu kan? Gue tahu di situ ada orang. Pas gue ada berak itu, gue berak kan. Lampu itu lilin mati kan. Gue kerasa ada orang pas mati itu. Emang udah gelap banget. Lu tahu ada orang, lu taunya dari mana? Ya di situ kan nggak ada pintu. Jadi tuh WC-nya tuh modelnya nggak ada pintu loh. Udah terbuka gitu. Dan di situ pas kita lihat berarti gue ada WC di sini nih. Di sebelah sini tuh pintu. Gue lihat ke kanan kan ada orang kelihatan di situ kan. Karena WC-nya tuh nggak terlalu panjang banget. Jadi itu 2 kamar mandi. 2 kamar mandi itu kan kelihatan tuh pojoknya tuh kelihatan. Oh, pas lu lagi itu emang ada kayak orang gitu. Udah kayak orang. Terus gue bilang gitu, gue minta gayung gitu, tolong ambilin. Dikasih gayung. Dikasih gayung. Pas pagi-paginya gue tanyain ke teman gue yang di pondok, gak ada yang tahu bangsat. Drill. Lama banget. Hah? Lama banget. Lumayan. Lumayan, oke. Anjing, dan ternyata yang ngasih semalam itu adalah kuntilanak. Ya nggak tahu kunti juga sih, karena di situ emang banyak. Tapi Bukan cuma kunti. tapi katanya kuntai. Enggak, kalau di kamar mandi cowok itu emang ada kuntinya. Di posisi yang gua emang berak di situ. Itu ada kuntinya. Cuma di posisi kamar mandi pertama itu katanya tuh ada anak kecil. Anak kecil. Anak kecil. Jadi setiap kayak ibaratnya lu setiap jam 11 malam tuh udah kayak kedengeran lah. Walaupun lu anak baru juga kedengeran kayak ada yang main air. Cepat gitu. Iya, Setiap malam. setiap malam. Emang kayak uji nyali anjing. Anjing. Gua 3 tahun di situ. 3 tahun bayangin di tempat pondok yang benar-benar angker cuy. Tempat angker anjing. Tapi emang itu serius emang angker. Dari tanah keramat juga sih dibangunnya. Sama juga. Wah, anjing. Dan di situ bukan cuma satu setan doang anjing, banyak anjing. Banyak banget hantu-hantu yang wah pokoknya banyak banget lah gitu situ. Iya. Anjing. Terus coba ceritain yang soal lu ngarit itu tuh cuy. Nah, kalau itu Wah itu jangan lah. Itu males gua. nggak apa-apa. Ini biar penonton tahu gitu cuy. Ya. Jadi tuh di situ tuh pas zaman gua masih di pondok, terus siang hari ya. Siang hari lo ini siang hari lo ya. Siang hari. Siang hari, terus gua sama temen gua berlima. Itu kan kalau di pondok tuh kita kan kayak buat makan kambing kan kita cari sendiri rumputnya. Ya kan. Ya kita cari rumput tuh, kita ngarit. Kita ngarit di bukit. Di belakang pondok. Enggak. Jadi kalau kita kan kalau kayak gue bilang tadi kan di pondok itu 5 rumah itu kan kuburan. Kan jalan nikung. Di situ tuh kayak sawah juga, ada persawahan juga. Oh. Dan kalau lu lurus terus itu ada bukit. Ya. Terus Gua ke atas tuh ke bukit. Lagi ngarit. Tiba-tiba tuh ada aul. Aul. Kayak manusia yang paling serigala gitu. Berlima gua lihat. Anjing. jadi pas lu ngarit, tahu-tahu di belakang lu ada aul. Bukan di depan. Jadi kita tuh nggak sampai atas bukit. Baru setengah bukit. Setengah bukit kita lagi ngarit. Emang kita lagi ngarit. Terus kita lihat ke atas tuh ada aul. Ada serigala. Enggak, kayak kepalanya tuh bukan serigala ya, kayak anjing gitu. Kayak anjing itu badannya manusia. Iya. Tapi lu jelas lihat jelas. Jelas berlima. Kita semua lari. Oh, anjing sih. Anjing emang. Oh, anjing sih. Tuh peralatan nggak ada yang kita ambil. Jadi lu pas lu lihat lu teriak nggak pas pertama lihat aul gitu? Enggak. Langsung lari, itu refleks itu. Berlima itu refleks lari semua. Langsung auto lari. Lari semua. Enggak, bukannya pas lagi ngarit pas ini cek diangkat ada kepala ya? Ya emang ada. Cuma nggak tahu itu. Anjing. Jadi ya enggak yang waktu ngarit yang tahu-tahu dapat kepala itu siapa?
Teman gua. Teman lu. Jadi teman dia nih pas lagi ngarit nih. Pas lagi ngarit rumput, cet pas cek kayak ada yang nancep ya. Iya. Pas ditarik kepala manusia anjing. Gua nggak tahu itu kepala asli apa bukan anjing. Wah, tai. Dan pas lu noleh ke depan, deng, ada Aul di depan lu lagi ngeliatin lu. Dan anjing. Lari anjing. Wah, untung tuh. Wah, anjing sih. Untung sih berlima kita selamat. Coba kalau dikejar cuy, udah mati lu kayaknya. Ya nggak tahu ngejar apa enggak bangsat. Iya juga sih. Tapi yang jelas lu, wah anjing ini kalau ini bagi lu yang nggak tahu, Aul tuh kayak jelemahan manusia setengah anjing ya. Iya. Manusia setengah anjing. Yang kalau makan itu jeroan sapi gitu. Kayak ada sapi apa kambing mati gitu, cuma jeroannya itu hilang. Dalemannya itu loh. Jeroannya hilang. Iya. Kayak mati tiba-tiba gitu. Oh, jadi matinya tahu-tahu mati pas dicek, taunya Jeroannya nggak ada. udah Udah hilang. kayak usus gitu-gitu. Anjing. Itu yang kalau Aul tuh kayak gitu. Wah, anjing. Jadi itu memang masanya tuh memang kayak hewan-hewan ternak gitu ya. Iya, makanya hewan-hewan ternak. Hewan ternak. Dan itu mitosnya memang Aul tuh kayak sebenarnya Aul tuh udah apa ya, udah kayak apa ya, udah kayak apa ya, udah kayak mitos di sebenarnya apa ya, di berbagai daerah udah sering gitu kayak cerita tentang ada Aul gitu. Makanya jadi coy, kalau lu misalkan lu di bukit atau lu lagi di gunung atau Jangan pernah ngomong kasar. Ya pokoknya kalau di setiap daerah itu jangan pernah ngomong kasar. Itu pertama, dan jangan pernah buang sembarangan. karena Takut ada yang terganggu. bener. Soalnya gue juga punya satu cerita kan yang tadi gua, apa soal yang jangan buang sembarangan. Karena gini cuy, dulu gue waktu masih kecil, waktu kisaran gue umur apa ya, gue kalau nggak salah masih kelas 5 SD atau 6 SD gitu. Nah misalkan gitu gue tuh jadi gue tuh kan waktu kecil tuh gue sukain lah kayak apa ya, kayak jalan-jalan jogging gitulah tuh sama teman-teman komplek lah gitu kan. Nah suatu ketika udahlah kumpul gitu gue sama teman-teman gue gitu kan, mau jogging lah, gitu, jogging pagi gitu kan. Waktu itu posisi kalau nggak salah masih setengah 6 cuy, gue ada kumpul cuy, gue ada kumpul sama anak-anak lain. Pas gue kumpul gitu kan, gue kebetulan banget pengen kencing gitu kan. Nah habis gimana ya, maksudnya kan gimana ya, kalau balik ke rumah kan jauh lagi gitu cuy. Akhirnya gue mutusin gue buat kencing di comberan. Pas gue mau kencing comberan, gue lihat ada boneka cuy, boneka anak kecil. Gue inget banget ada boneka anak kecil, serius, buat boneka anak kecil cewek. Habis itu gue dengan pedenya gitu ya cuy, gue gue kencingin lu gitu lah bang, buat ya namanya juga bocil gitu kan, gak ngerti apa gitu, emang Masih tolol gitu. gitu. Tolol lah gitu, Iya. gak ngerti adab lah gitu. Jadi itu boneka gue kencingin sampai gue ejek-ejekin lah, gue kata-katain lah gitu, nih gue kencingin, mati lu gitu kan. Udahlah biasa gue kencing. Pas beres gue kencing, gue mulailah jogging, mana kan lah gue jogging. Gak lama, sekitar 5 menit gue pengen kencing lagi anjing. Aduh, gue kembali kencing. Dari situ gue mikir masih positive thinking kan. Iya. Siapa tahu mungkin gue emang tadi minum air banyak atau gimana, atau gue lagi besar kan gitu. Akhirnya gue cari lagi pohon, gue kencing lagi kan, gue kencing lagi. Dan lo tau nggak, selama 2 jam berturut-turut gue kencing 5 menit sekali anjing. Karena ngencingnya itu boneka anjing. Bangsat. Dari situ wah